Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Dwi Nur Sapat dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan neural network yang manual dan kode program yang manual dan kode program yang pakai library. Di mana kode program yang manual yaitu mekanisme jaringan saraf tiruan hanya menggunakan NAMPI tanpa bantuan framework mechanical learning sama sekali. Terus yang kedua yaitu library, memakai library yaitu di kelas MLV classifier yang sudah siap pakai, dan keduanya diuji dengan dataset yang sama yaitu pakai dataset MNSI Excel. Terus dimana inputnya 20 dan hidden layernya ada 2, dimana neuron ReLU dan 4 neuron ReLU sama 4 neuron ReLU dan 10 output. Di sini ada agenda dimana pertamanya yaitu dataset arsitektur, kedua NN manual, 3 NN library, dan keempat visual dan evaluasi, dan kelima yaitu perbandingan dan kesimpulan. Terus di sini ada dataset dan arsitektur neural network, dan dimana di sini ada header-nya dari baris ke-8 karena baris sebelumnya berisi header dan keterangan tambahan. Di sini di sampel ada data di epoch 1, di mana dari epoch 1 untuk menghindari duplikasi dari sampel. Setiap sampel memiliki 20 fitur berupa nilai pixel dan sebuah label berupa digit angka dari 0 sampai 9. Artinya ada 10 kelas yang harus diprediksi. Terus di sini ada perumpamaan gambar arsitektur neural network. Di sini ada input layer, hidden layer 1, hidden layer 2, dan output. Dimana pixelnya ada input layernya ada 20 pixel, terus hidden layer satunya ada 4 neuron RU, dan hidden layer 2 ada 4 neuron RU, dan output layernya ada 10 kelas softmax. Masing-masing mewakili satu kelas di digit. Robot penghubung antar layer diberi nama dan W1, W2, dan W3. Dan juga masing-masing diberi nama dengan bias 1, bias 2, dan bias 3. Terus di sini kita masuk ke neural network manual, yang mana from scratch pakai form NAMPI tanpa framework. Terus di sini ada fungsi aktivasi, loss function turunannya hingga proses update over dilakukan manual baris per baris hingga memberikan pemahaman yang sangat mendalam tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam sebuah neural network. Di sini ada ReLU dari hidden 1 dan hidden 2. Terus di sini ada softmax dari output layer 10 dari 10 kelas. Terus di sini ada inisialisasi backward dan forward propagation. Sebelum training dimulai, bobot harus diinisialisasikan. Kita menggunakan high IntelliJ, yaitu metode yang direkomendasikan untuk jaringan aktivasi RU dengan formulanya W dan distribusi normal dengan standar device SQRT 2 jumlah neuron layer sebelumnya. Ini yaitu membantu memastikan gradien tidak terlalu kecil untuk terlalu besar di awal training. Bias diinisialisasikan dengan 0. Setelah bobot siap, forward propagation berjalan 3 tahap, yaitu layer 1 menghitung Z1, dan lalu aktivasi RU yaitu menghitung A1, layer 2 menghitung Z2, dan aktivasi RLU
menjadi A2 dan layer 3 menghitung Z3. Terus softmax-nya menjadi A3, dimana inilah output prediksi. Setelah loss didapat hingga hitung loss menggunakan cross entropy, lalu jalankan back propagation. Chain rule digunakan untuk menghitung gradien dari setiap bobot dan dimulai dari output layer mundur ke hidden layer. Gradien dW dan dB dihitung per layer. Terakhir bobot diperbarui dengan aturan SGD, di mana W sama dengan W kurang A kali dW dengan learning rate 0,04, di mana proses perulangannya sebanyak 3.500 epoch. Terus di sini ada NN Neural yang pakai library Python. Terus di sini yaitu ada perbedaan dengan manual, yaitu membutuhkan ratusan baris kode. Selain menyediakan kelas MLV classifier yang siap digunakan, kita cukup menentukan parameter arsitekturnya dan semua proses forward pass, back propagation, update bobot dilakukan secara otomatis di balik layar. Selain itu, Seedler juga menyediakan tools processing seperti standar scalar dan evaluasi seperti cross file score dan classification report yang sangat mudah untuk membantu. Ini ada processing for V-Volin, di mana ada 80 training, 20 tes. Di sini ada matriks evaluasi yang dihasilkan, di mana akurasi training, akurasi tes, cross entropy loss, 5 volt CV score, dan confusion matrix. Terus di sini ada visualisasi dan evaluasi. Dua visualisasi utama yang dihasilkan dari kedua kode ini yaitu adalah training loss kurva dan confusion matrix. Loss kurva menunjukkan bagaimana nilai error berkurang seiring bertambahnya epoch training. Idealnya, kurva ini menurun secara konsisten dan akhirnya melandai dan menandakan model sudah converged dan tidak belajar hal baru lagi. Jika kurva tidak turun atau naik, turun tidak stabil, bisa jadi learning rate terlalu besar. Confusion metric adalah tabel 10x10, di mana baris mewakili kelas aktual dan kolom mewakili kelas prediksi. Nilai diagonal utama adalah prediksi yang benar. Nilai di luar diagonal adalah kesalahan prediksi. Semakin banyak nilai di diagonal dan semakin kecil di luar diagonal, semakin baik performa model. Di sini ada perbandingan manual dan pakai library, di mana dari sisi implementasinya manual ditulis from scratch, sementara library menggunakan MVLV classifier. Fungsi aktivasi dan optimizer pada manual ditulis sendiri, sedangkan pada library cukup ditentukan sebagai parameter string. Yang paling signifikan dari perbedaan di back propagation, pada manual kita harus menulis sendiri setiap turunan dan perkalian matriks menggunakan chain rule. Pada library semuanya terjadi secara otomatis. Dari sisi kelebihan, manual memberikan pemahaman yang penuh dan mendalam tentang mekanisme neural network, sangat cocok untuk pembelajaran dan keperluan akademik. Sedangkan library jauh lebih cepat, lebih robust, dan siap production. Dimana kekurangannya untuk manual itu memerlukan banyak kode dan rawan error, dan library bersifat black box, bisa melihat langsung apa yang terjadi di dalamnya sehingga kurang cocok sebagai konsep pembelajaran. Ini bisa dilihat di mana ada perbandingan ini, ada aspek manual dan pakai library. Di sini implementasi, aktivasi, dan kelebihan dan kekurangannya. Terus ada kesimpulannya, di mana manual non-V itu pemahaman mendalam, yaitu menulis neural network dari start, memberikan pemahaman penuh atas setiap operasi dan inisialisasi bobot forward propagation, cross entropy, dan cross
via chain rule dan SGD cocok untuk belajar dan riset akademik. Terus library yang pakai library MPP menyediakan implementasi dengan API yang bersih, dilengkapi processing, equivalent, cross validation, dan matrix evaluasi lengkap, ideal untuk produksi dan eksperimen cepat. Terus arsitektur identik hasil comparable. Kedua pendekatan menggunakan arsitektur yang sama, 2 input dan 4 RU dan hidden 4 RELU. Outputnya ada 10 detik learning rate 0.004 dan optimizer SGD dan perbandingannya langsung dimungkinkan. Ya, mungkin segitu saja sih penjelasan dari PPT-nya. Kita langsung ke codingannya. Terus di sini kita sudah di codingan yang dan manualnya. Di sini untuk mengeload data file Excel dari dataset MNSC. Sebelumnya kita upload dulu file datasetnya. Terus di sini bagian 2 yaitu fungsi aktivasi, di mana RLU learning itu adalah fungsi aktivasi yang sangat sederhana namun efektif. Jika nilai Z positif dikembalikan apa adanya, jika nilai Z negatif diubah menjadi 0. Terus def RU derived Z6V dry yaitu penjelasan dari turunan RU digunakan untuk backpropagation untuk menghitung gradien. Terus di sini ada depth softmax dimana digunakan untuk output layer untuk mengubah nilai dan mentah menjadi distribusi probabilitas. Terus di sini ada inisialisasi bobot, dimana sebelum training bobot W dan bias harus diinisialisasi dengan nilai awal yang tepat. Jika semua bobot sama dengan 0, semua neuron di layar akan menghasilkan output proses dan gradien dan sama dan menerima gradien yang sama. Terus selanjutnya itu forward propagation, di mana forward propagation adalah proses mengalirkan data dari input ke output melalui setiap layer, bagikan prediksi satu kali dan sebelum terus tahu seberapa salah hasilnya. Terus yang kelima yaitu loss function, di mana loss function itu mengukur seberapa jauh prediksi model dari jawaban yang benar. Semakin kecil nilainya, semakin baik modelnya. Terus selanjutnya yaitu backpropagation, di mana inti dari pembelajaran itu yaitu proses menghitung seberapa besar kontribusi setiap bobot terhadap error lalu memperbaikinya. Menggunakan chain rule dari kalkulus, gradien dihitung mundur dari output ke input. Terus update bobot, dimana setelah gradien dihitung, bobot diperbarui menggunakan stochastic gradient descent yaitu atau SGD. Di sini ada one hot encoding, di mana label integer 0 sampai 9 harus diubah ke format one hot agar bisa digunakan dalam perhitungan cross entropy dengan output softmax yang memiliki 10 neuron. Di sini ada fungsi aktivasi, di mana setelah model
Selesai dilatih dengan prediksi lakukan dengan menjalankan forward propagation sekali, mengambil output A3 dan probabilitas 10 kelas, memilih kelas dengan nilai tertinggi menggunakan argmax. Terus ini ada training loop, yaitu setiap iterasi effort menjalankan 4 langkah berurutan, dimana effort 1 forward, terus yang kedua yaitu hitung loss, dan 3 hitung backward, dan yang keempat yaitu update. Selanjutnya yaitu evaluasi, yaitu mengukur performa akhir dengan model dengan akurasi MSI dan completion matrix. Sini coba jalankan. Terus ini ada output dari codingan neuromanual, di mana outputnya dari 1 sampai 3500. Di output yang ke 3000 mendapatkan akurasi 100% dan loss 0.350972, di mana pelatihan selesainya itu loss akhir 0.240822 dan akurasi akhirnya itu 100%, di mana total sampelnya 50, prediksi benar 50, prediksi salahnya 0%. Terus kita ke codingan yang keduanya. Bentar. Terus ini kita udah masuk ke codingan yang kedua, yaitu yang memakai library Python. Di sini ada import pandas, dimana pandas untuk membaca file Excel, NumPy untuk operasi array, scalar neural network yaitu untuk processing evaluasi, dan NTV float lib yaitu visual hasil. MVLV kelasnya yaitu model network siap dipakai dari scheduler. Terus kita ke ini, yaitu data asli di file Excel dimulai dari baris ke-8 yaitu indeks 27, karena baris sebelumnya berisi metadata dan keterangan. Terus di sini yaitu untuk memuat dan mempersiapkan dataset dari Excel. Terus yang kedua yaitu processing, training, training, test, split, dan feature scaling, di mana data dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada 80% data dilatih X-train, terus 20% data diuji X-test, di mana digunakan untuk mengukur performa pada data baru yang belum pernah dilatih. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu membangun dan melatih model MVLV classifier, yang dimana hidden layer size 4 itu 2 hidden layer masing-masing 4 neuron. Terus activity itu
ReLU, fungsi aktivasi ReLU untuk hidden layer. Terus solver yaitu SGD, optimizer stochastic gradient descent. Dan sini ada learning rate yaitu learning rate awal. Terus max ether yaitu maksimum efforts yang dijalankan. Dimana skid learning secara otomatis menggunakan softmax pada output layer untuk saat mendeteksi klasifikasi multi-class. Kita tidak perlu menentukan secara explicit. Terus yang keempat yaitu evaluasi model, dimana akurasi training seberapa baik model pada data yang sudah dilihat dan akurasi testing seberapa baik model pada data baru atau ukurannya sesungguhnya. Terus cross entropy loss yaitu mengukur seberapa yakin model dalam prediksinya, bukan sekedar benar atau salah. Model diprediksi benar dengan probabilitas tinggi akan memiliki loss lebih rendah dibanding dengan model yang prediksinya benar tapi dengan probabilitas rendah. Terus yang kelima yaitu visualisasi. Di sini yaitu menggunakan atribut bawaan MVLC yang menyimpan nilai loss di setiap iterasi selama training. Kurva menunjukkan proses belajar model. Yang kedua yaitu confusion matrix heap, yaitu menampilkan confusion matrix sebagai heat map berwarna semakin gelap biru, semakin banyak sampel warna teks otomatis menyesuaikan putih. Jika latar gelap, jika latar terang akan selalu terbaca. Terus perbandingan manual dan library, yaitu mencetak perbandingan antara manual dan library untuk setiap aspek dan implementasinya. Kita masukkan file Excel-nya terlebih dahulu baru kita run. Ini udah ada output soal dimana nih kelas dari 0 sampai 9 dimana ada 55 sampel. Melakukan processing data terlatih 40 sampel atau diuji 50 sampel. Sebelum scaling is train min 0.5.32 dan setelah di train 0.4415. Di sini pelatihan selesai, itu iterasi effort yang dijalankan 1000 loss akhir 0.029374, dimana akurasi training 100%, akurasi testing 100%, dan cross entropy loss test 0.02904. Dan effort yang berjalannya ada 1000, dan loss training akhir dari skiller yaitu 0.29374. Sini ada grafiknya, ada grafik kurva dan confusion matrix data. Ini perbandingannya. Ya, mungkin segitu saja sih penjelasan UD dan PPT dari tugas kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.